Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Sebelum masuk ke materi, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya, baiklah. Sebelum memulai, Sahrul bisa memimpin doa. Ya, Sahrul bisa memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dalam hati berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa di sini diberkahi ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai menghindari perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mendapatkan pelajaran ini, kita akan mendapatkan bagaimana memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan dalam perspektif Islam. Kemudian membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar miras dan narkoba, serta diposting di media sosial nanti ya. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Dan yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Oke. Bapak, sebelum masuk materi, Bapak mau bertanya dulu terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu perkelahian? Berantem Pak. Tawuran Pak. Berantem? Tawuran. Tonjok-tonjokan Pak, tonjok-tonjokan. Tonjok-tonjokan. Nah, jadi perkelahian ini biasa terjadi di antara para pelajar saat ini. Bisa terjadi karena singgungan, karena masalah olok-olokan, karena mungkin dari temannya yang suka menjahilinya, membulinya. Ya. Jadi karena ada rasa dendam sehingga mereka berkelahi. Ya. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu perkelahian. Ya. Pengertian perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan dan membuat pihak mereka tidak berdaya. Mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Jadi di sini kalau tawuran di sini adalah melibatkan banyak pelajar. Jadi pelajar di sini bergerombol melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar yang lain. Itu tawuran. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono bahwa perkelahian kenakalan remaja atau pelajar
adalah tindakan seseorang yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum, dan yang oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh hukum, ia bisa dikenai hukum. Itu menurut Profesor Dr. Sarjito. Nah, itu perkelahian dan tawuran pelajar. Artinya, pengertian. Seperti itu, ya. Kemudian perkelahian pelajar ini terbagi atas dua. Yang pertama apa? Adalah delinkuensi situasional. Yaitu perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah yang tepat, secara tepat. Kemudian yang kedua adalah delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada dalam suatu organisasi tertentu, geng, yang memiliki aturan dan kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya untuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindakan yang lainnya. Nah, itu terbagi atas dua perkelahian pelajar. Nah, itu ya. Kemudian, apa sih penyebabnya terjadi perkelahian pelajar ini? Disebabkan oleh apa? Nah, yang pertama apa? Adalah rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Di Indonesia, banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalkan, anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Jadi adalah faktor dirinya sendiri, individunya sendiri, personal choice. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah social organization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya peranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Jadi di sini lingkungannya yang mempengaruhi terjadinya perkelahian pelajar. Misalkan faktor sosial, peranata budaya, sistem hukumnya tidak menopang hingga terjadinya perkelahian pelajar. Yang ketiga adalah strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaan. Adanya ketimpangan sosial. Yang miskin dengan yang kaya terjadinya perkelahian karena adanya ketimpangan sosial ataupun kemiskinan. Yang ketiga adalah diferensiasi sosial, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Ini yang sering terjadi di pelajar kita saat ini, ya. Faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawur, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu dapat menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Ini yang sering terjadi, salah pergaulan di antara para pelajar saat ini terjadi, sehingga ikut-ikutan temannya yang suka tawuran, yang suka malas belajar, yang suka bolos, ikut-ikutan. Ya, itu yang terjadi, sering terjadi. Kemudian ada yang melabeling, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Dan adanya malphenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin. Bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan, alasannya laki-laki biasanya lebih nakal atau sesama besarnya budaya maskulin, tidak wajar jika anak laki nakal. Itulah penyebab terjadinya perkelahian pelajar. Kemudian
Bagaimana cara mencegahnya? Ya, bagaimana cara mencegahnya? Perilaku menyimpang. Tadi perilaku perkelahian pelajar dan tawuran adalah termasuk perilaku menyimpang. Ya, bagaimana mencegahnya? Yang pertama adalah memberikan kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya hingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kepada pelajar untuk sebesar-besarnya mengembangkan segala minatnya. Tetapi ada relnya, yaitu Islam. Kemudian wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Biasanya perkelahian pelajar ini diakibatkan oleh keluarganya ataupun orang tuanya yang cekcok, yang tidak harmonis, ataupun broken home, sehingga anaknya terlantar, anaknya dibiarkan, tidak ada pengawasan dari tuanya, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut, perkelahian, karena ikut-ikutan dengan anak yang lain. Oleh karena itu, jadi keluarga yang harmonis ini adalah wujud untuk menghindari kenakalan remaja. Yang ketiga adalah setiap anak itu unik. Jangan biasakan menyamaratakan potensi anak. Meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. Jadi kita jangan menyamaratakan potensi anak, ya, tapi anak berbeda potensinya masing-masing. Kemudian mengembangkan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Memiliki pengaruh yang besar dengan makanya ada namanya dengan wajib sekolah untuk mengembangkan pribadi pelajar. Gitu. Kemudian pentingnya membentuk organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkungan sekolah seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler maupun di lingkungan tempat tinggalnya sang pelajar. Kemudian melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan belajar atau remaja di tertentu sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Itulah bagaimana kita mencegah perilaku penyimpangan tadi, ya. Jadi penyimpangan di sini disebabkan oleh berbagai macam faktor dan juga bagaimana mencegahnya, caranya seperti yang disampaikan. Tugas kalian masing-masing, kalian buatlah masing-masing dari kalian apa namanya tadi, konten, ya, buat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba, serta diposting di media sosial. Ini sebagai ladang dakwah kalian menyebarkan kebaikan dengan membuat konten bagaimana mencegah perkelahian dan mengatasi perkelahian antar pelajar. Itu tugas kalian masing-masing yang membuat konten, ya. Dari sini ada pertanyaan, anak-anak sekalian? Tidak ada ya? Paham ya? Ada, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, Bapak akan melanjutkan berkaitan dengan narkoba dan minuman keras, ya. Jadi untuk tugas kalian adalah membuat konten, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Bapak akhiri, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.